Allah. Oke, bisa lihat semua teman-teman. Jadi bang, tangguh kotak. Itu satu orang yang nggak megang. Tangguh kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menguak ya salah satu tempat yang dimana memiliki sejarah ya teman-teman semua. Dan ini memungkinkan sejarahnya ini lumayan mempunyai nilai gitu. Akan tetapi kali ini saya tidak akan sendiri ya. Kali ini saya ditemani oleh Bang Runan dan Baby Brenda atau Non Brenda ya. Dan di sini juga ada Bapak Sudirman atau Abah Sudirman ya. Yang dimana nanti Abah Sudirman ini sebagai narasumber yang mengetahui tentang cerita tempat ini atau yang nanti bisa disebut namanya gua apa Pak? Liang Maung. Gua Maung ya, atau Liang Maung ya, bisa dibilang seperti itu. Nah sebelum kita eksplor nih Bang Runan ya, saya juga mau bertanya-tanya dulu kepada Bapak Sudirman gitu. Nah itu kalau boleh tahu tentang tempat ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Ya cerita ini waktu digali tuh ada orang ketakutan di situ. Ketemu orang di dalam gua Maung itu takut. Waktu itu sekitar jam berapa tuh, jam 9 tuh pagi tuh, itu jam 9 pagi ketakutan. Iya ketakutan. Datang ke sini bilang itu ada orang berdua. Suami istri ya begitu. Oh begitu yang Bapak tahu ya? Iya. Nah kalau boleh tahu kenapa sih Pak bisa disebut namanya Gua Maung? Kalau menurut versi Bapak kenapa itu namanya? Itu waktu dulu itu waktu penjajah di situ ada yang mati di situ. Maung itu diam di situ. Oh jadi di situ tuh sempat ada yang meninggal di sana ya. Dan orang itu kebetulan memiliki pegangan ya. Pegangan itu atau amalan Maung gitu ya. Dan sekarang Maungnya itu menjaga di sana. Oke, itu menurut hasil dari Bapak Sudirman ya teman-teman semua. Nah, Bang Runan dan Mbak Baby Brenda ya yang nanti akan coba melukis nih Mbak Baby Brenda. Nah, Bang Runan, kan kita nanti akan terjun langsung ya Bang ya ke tempatnya dan akan mencoba menguak misteri gitu kan, yang dimana tadi menurut Bapak Sudirman gitu kan, itu katanya di sana ada salah satu orang yang katanya sempat meninggal di sana, lalu memiliki pegangan macan dan sampai sekarang katanya macannya masih di situ. Nah nanti kita akan terjun langsung untuk mensinkronkan benar atau tidak versi kita dan versi Bapak ya, versi Bapak Sudirman. Sebenarnya hanya untuk mensinkronkan ya, biar tidak ada kesalahpahaman gitu dari antara dunia yang gaibnya Pak ya dan cerita yang beredar ya, yang masih beredar dan belum tentu kebenarannya Pak ya. Gitu. Oke. Mendingan kita langsung aja yuk ke tempatnya teman-teman semua. Yuk. Ayo Bang Runan dan Mbak Brenda mau ditunggu di sini apa gimana? Di sini aja. Oke, yuk langsung aja Bang ya. Kita ke bawah ya Pak. Tempatnya kalau boleh tahu langsung turun ke bawah ya Pak ya. Teman-teman semua nih karena lumayan terjal juga ya Pak ya. Jalannya jadinya mungkin Non Brenda ya dan Baby Brenda mungkin nggak bisa ikut ya, hanya nunggu di atas sambil menggambar ya Mbak ya. Ya oke. Nanti kita bersama Bang Runan dan Bapak Sudirman mencoba langsung terjun ke tempatnya teman-teman semua. Oh ke sini Pak ya jalannya. Pak sebentar Pak, Bang Runan tiba-tiba menggerung Bang. Oke. Kamera sini.
Ada dari ujung sana yang dekat kemari. Dari ujung sana dekat kemari. Kuat. Oke. Tadi tiba-tiba Bang Runan menggerung sendiri ya? Mengusir dia gitu. Oh, mengusir dia. Oke. Nggak apa-apa, biarin. Jadi ada sedikit gangguan tadi ya? Udah cengceremen lah. Oke. Sip. Yuk, langsung aja kita ke bawah ya. Nah, ini bisa dilihat dulu nih ya. Ini kan ada kayak pendoponya ya Pak ya? Iya. Kayak bisa dibilang ini kayak gapuranya Pak ya? Iya. Dan ada gambar maung teman-teman bisa lihat sini. Ada. Disenterin. Nah, ini gambarnya gambar maung ya kalau kelihatan nanti. Nah, karena namanya gua maung jadi dibikinnya itu secara simbolis itu gambar maung Pak ya? Iya. Oke, langsung aja turun ke bawah. Oke, ini jalannya lumayan terjal juga Pak ya. Ini licin nggak Pak? Bang Runan tolong di ini, mari Bang. Kenapa Bang? Tadi kok tiba-tiba muntah Bang? Hati-hati Bang. Kalau dari guanya Iya Bah ya. Licin banget nih. dari guanya mah baik-baik semua. Baik semua itu mah. Yang dari dari belakang itu. Yang pada mau kepo kalau istilah sini kepo. Pengen tahu, Oke. Kalau si abahnya mah baik ini. Iya, baik dari Buham. Yang dari luar nggak dekat semua. Berarti ya ini emang agak licin teman-teman semua ini karena terjal sekali. Dan ini dari cadas Pak ya? Iya, yang cadas. Oh, cadas sana. Iya. Oke. Sini masih tanah Pak ya? Iya, masih tanah. Oke, yuk bergilir. Ambil disenterin sama Bapak, nggak apa-apa Pak, duluan. Pegangin gue ya soalnya ini licin banget loh. Sendalnya. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa? Oke. Ya Bang Runan, di sini kita sudah berada di jembatannya ya Bang ya. Ini mulai masuk ke sana Pak ya nanti Pak ya, arahnya. Oke Pak, mungkin aja kita langsung aja Pak ya. Iya. Tadi habis turun, soalnya ngeri juga nih. Bahaya nggak deh Pak? Enggak bahaya. Enggak ya, aman ya. Wangi banget Bah. Iya. Oh wangi ya, udah tercium wangi-wangian apa gitu kayak melati gitu. Wangi banget. Oke yuk. Silakan. Tadi kita suara nangis. Iya tadi ada suara nangis, saya dengar. Ayo Pak, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tawa lagi. Maunya apa coba? Ya, tadi ini Bang Runan sepanjang perjalanan selalu mendengar suara Bang ya. Ini menurut Bang Runan apa nih Bang? Pertanda apa nih Bang? Iya, itu yang usil-usil pada ngedekat semua. Oh, yang usil-usil mencoba mendekat ya. Tuh kan nangis. Iya. Oke, nah teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Wah, ini jalannya lumayan terjal, hati-hati. Ya si abahnya belakang. Oke, hati-hati. Oke, sip. Nah, alhamdulillah. Kamera man. Nah ini dia teman-teman semua. Bisa lihat ya penampilannya. Ini kita sudah berada di gua Maung ya. Ini sebenarnya agak sempit juga Bang ya. Kita mau nggak mau nih kalau emangnya masuk atau mencoba kita terus lanjut ke dalam ini agak sedikit harus bungkuk ya. Nah yang saya mau tanyakan kepada Bang Runan di sini ya. Saat kita baru pertama kali datang sini, Bang Runan merasakan apa atau melihat apa di sini? Jadi tadi aduh. Apa tuh? Ada yang gigit. Ada yang gigit. Jadi tadi siang pas nyampe di sini, ada sosok abah-abah ya, Abah Dirman. Di sini dia begini. Jongkok ya. Assalamualaikum. Dia begini, sini gitu. Ya, pakai baju jawara. Sini bajunya warnanya warna kayak kuning batik gitu Bah. Terus pakai bendok. Posisinya namanya begini. Kalau nggak salah dia nyender gini terus sini gitu. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Nah, kata Abah nggak ada apa-apa insya Allah. Maunya ngedekat. Dan di sini juga saya merasakan kayak ada energi yang berbeda loh di sini. Lebih narik gitu loh. Rasanya lebih narik.
Dan gimana Bang? Selain tadi kayak kakek, menurut versi Bang Runan, ini kenapa Bang kok bisa berbentuk seperti ini gitu kan? Dan kenapa ada di sini gitu loh? Jadi Bah, gimana ya? Apa? Ini Kita ambil jongkok aja ya, kan sempit. sebenarnya situs cagar budaya Bah, dan ini bersejarah banget. Iya. Saya ngelihat ada orang 10 orang 8 orang santri 2 orang kiai lari kemari menjelang maghrib dari arah sana Bah. Ini semua hutan bambu. Ini hutan bambu sampai ke atas, pohon bambu sampai di atas. Ini hutan bambu di sini semua. Mereka lari panik sambil ngebabat-babat bambu. Tahun 1850. Mereka lari ke sini. Mereka bertahan karena dikejar sama penjajah, Mbak. Tapi yang saya anehnya, kenapa mereka lewat sini, bukan lewat ke depan? Kalau ke situ nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Iya, jalan sini. Ke mana? Ke belakang ya. Ke belakang. Emang di belakang ada dusun gitu, Pak? Ada desa Iya, dulunya? ada. Oh, ada pondok pesantren juga atau tempat ngaji gitu? Waktu dulu ada itu apa? Ada masjid. Ada masjid. Bikin wali. Oh, iya, jadi mereka tahun Di Jahe itu. di zaman penjajahan Belanda 1850-an, mereka dikejar sama penjajah, lari ke sini, bersembunyi di sini. Iya. 10 orang, 8 orang santrinya, 2 orang kiainya. Waalaikumsalam. Ada yang ucap salam. Iya, gitu. Dengeng gitu. Bah, disuruh masuk, Bah. Boleh. Masuk, Ada masih ada jalan. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi masih ada jalan, Bah, di dalam. Jalan. Oh iya, masih ada ya. Bah, disuruh masuk, Bah. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa-apa. Ke sini. Tapi sini juga, Bah. Nih, ini. Oh. Ada sini. Nih. Oh, ada masih ada ini ya. Masih ada. Oh. Ini air bersih Bah ya yang ini ya? Iya, ini masih. Oke. Nah, jadi kiainya itu, Bah, sama santrinya meninggal di sini karena kelaparan. Jadi mereka udah dikepung sama penjajah. Ini walau-laulan ya, Bah ya. Ini yang saya lihat. Nah, Ada yang teriak. teriak ya. Ini yang saya lihat. Santrinya sama kiai terkepung di sini. 2 kiainya di tengah-tengah. 4 santrinya sama kiai juga. Sisanya yang 4 di sana meninggalnya. Kulon ya. Di Kulon. Makanya ini dulu disebut apa, Pak? Tempat pembuangan mayat ya? Ini bukan. Bukan. Iya. Makanya sebenarnya mayat itu bukan mayat buangan, tapi karena memang mereka meninggal alami, Bah. Iya. Meninggal alami. Nah, terus yang si Abah ini, Abah yang Jawara ini sama harimau ini ngejaga tempat ini biar nggak ada apa-apa gitu, biar tetap alami kayak gini karena ini tempat bersejarah. Dan ini saya lihat di tengah kayak ada musola, Bah. Ada ujung kiri, terus di sana ada musola tapi kecil, mereka sholatnya sambil begini, sambil setengah jongkok. Ini mabah kalau yang saya lihat ya. Iya. Jadi ini sebenarnya situs sejarah, Bah. Dijaga sama si Abah Amang namanya. Abah Amang sama maungnya bukan maung bodas tapi maungnya maung oren, yang belang-belang, Ya, sepinggang tingginya segini. Tadi sore pas saya sampai sini, si Abahnya di sini, maungnya di belakang di sini. Pas kita lagi rame-rame datang, si Abah lari ke dalam, maungnya di sini. Sekarang maungnya nggak ada. Si Abahnya juga nggak ada. Oh, Abahnya mundur di sana. Si Abah Amangnya di belakang. Berarti tadi ada kesamaan ya dari cerita Pak Sudirman ya, yang katanya ada orang meninggal di sini, terus memiliki kodam macan. Itu benar nggak Bang menurut Abang? Sebenarnya bukan hodam mereka. Bukan kodam mereka. Sebenarnya bukan hodam mereka, Bang. Iya, bukan itu mah. Jadi waktu dulu itu Pak Kiai itu boga
jangan pegangan macan. Maung. Terus yang si Abah Amang ini penunggu dari luar sini datang, biar ini tetap terjaga. Bertemanlah sama si harimau ini, ya. Dan ini ada hubungannya sama kulon ya, Bah? Iya, kulon. Para santrinya sama kiai ini ada hubungannya dengan kulon sana ya? Iya. Sekitar Pandeglang, perbatasan Rangkas Pandeglang ke sana. Dan nah, ada suara "au" gitu dari luar, kaget gue. Ini juga, Bah, mereka dikepung dari luar. Sebenarnya udah tahu, tapi karena di sini lebat, penjajahnya bilang ntar mereka juga mati sendiri gitu. Mereka benar meninggal karena kelaparan. Dan di sisi-sisi sebelah kiri ini, kalau kita terus jalan, ada kayak tulisan kaligrafi, mungkin bekas mereka belajar. Ini kalau memang sampai mana sih, Bang, ujungnya, Bang? Udah masuk sampai ujung. Udah gitu. Baru sampai mentok doang ya? Ini mentok. Panjang sebenarnya, Bang. Iya. Panjang banget. Sampai ke ujung sana terus, sampai ke kulon beneran. Tapi makin lama makin mengecil. Jadi kalau kita semakin ke ujung, kita harus jalan jongkok begini. Oh. Kenapa makin lama makin mengecil, makin jongkok? Biar kita makin tunduk, Bah, katanya. Oh, oke. Ilmu alam ya berarti ya. Biar kita makin tunduk, kayak padi gitu ya. Makin tinggi semakin tunduk gitu ya. Biar kita nggak sombong. Jadi jalan harus begini gitu, Bah. Biar makin ke depan makin tunduk. Terima kasih. Ini yang bilang salah satu kiainya. Ada yang namanya Muhammad Ridwan, Ahmad Dahlan kiainya. Ahmad Dahlan. Sumpah wangi banget ini, Pak. Santrinya tuh ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Ahmad, ada dia dipanggilnya Kasep, Bah, karena ganteng ini. Ini yang cakep cuma ini doang satu, dipanggilnya Kasep. Dia ini kesayangannya Ridwan, Muhammad Ridwan. Makanya meninggalnya bareng-bareng sama Muhammad Ridwannya, kayak Muhammad Ridwan. Oke. Jadi semakin kita ke sana, kenapa, Bang, ke sana? enggak, yang dari luar ada yang mau ganggu ya? Enggak, gue nggak mau kesurupan malam ini, enggak. Cukup. Jangan. Tolong ya, jangan ya yang di sini Ini ya. tempat suci, enggak. Jangan. Di luar. Ya. Di luar. Gue nggak mau kesurupan malam ini, enggak. Gue mau ngebahas sejarah, ini penting banget soalnya. Jadi gitu, Bah. Ini sebenarnya si Abah Amang ini sama harimaunya maunya ngejaga gua ini setelah mereka meninggal biar ini tetap terjaga. Dan bahasanya bahasa Sunda Karuhun, bahasa gini. Iya, Sunda Karuhun. Sunda kuno berarti ya. Sunda. Tapi intinya ada kayak ada ucapan terima kasih gitu ya. Terima kasih. Tolong jaga ini semua gitu, jangan dirubah. Jaga, intinya jaga, jangan dirubah gitu. Dan minta kalau bisa dipasang pagar, Bah, takutnya ada terjadi sesuatu, orang masuk. Ini tempat yang banget. Ini tempat sebenarnya tempat bersejarah. Takutnya ada orang nyuguh gitu, Bah, minta-minta. Mereka nggak suka. Jangan. Ya, mereka nggak suka. Bisa itu. Mereka nggak suka, makanya kalau nggak bisa dipagar gitu, kan. Intinya sih itu sejarahnya di situ, Bah. Ini wallahu alam ya, Bah, ya. Kenapa saya belum pernah. Harimaunya lah, ya. Sabar. Pada nggak ngedenger ya? Si maunya tadi. Mungkin dia mengiyakan kali ya, atau apa ingin berinteraksi gitu kali ya. Semoga kerekam sama kamera. Jelas banget, Bang. Gitu. Aduh, Allah Akbar. Jadi kan saya belum beraksi nih, Bah, ya.
Yang saya lihat itu di depan banyak alang-alang, rumput alang-alang, hutan. Ya ini ada jalan di sini, mereka lari ke sini. Itu Allah alam deh bah kalau menurut yang saya lihat. Karena Abah asli sini ya mungkin Abah lebih tahu dulu kan kalau memang sana ada dusun. Dan saya juga tadi maghrib lagi main ayunan, ditarik ke sana. Ada yang ngasih tahu gali tanah ini nanti kamu bakal nemu kuningan katanya. Kuningan kayak tembaga besar. Gali aja di situ, gitu. Itu bekas apa, Bang? Bekas Belanda itu waktu dulu. Oh, berarti benar ya? Ya. Oke. Belanda tuh maksudnya pabrik atau apa? Pabrik. Pabrik. Ya. Wow. Bekas pabrik. Iya, pabrik sereh di sini. Sereh. Oh, jadi itu Iya. mungkin sisa-sisa Di sana ada perahu ke pabrik sereh. Ada perahu. pabrik minyak sereh gitu, Bang. Iya, pabrik minyak sereh waktu dulu zaman Belanda. Oh, mungkin itu kualinya buat bikin kali bah ya, buat bikin wadah minyak serehnya. Minyak sereh. Terus kan di sana juga ada kayak saung gitu. Iya. Saya disuruh ke saung, ada ini namanya Nining gitu kan. Nining sama abah juga pakai baju jauh petani. Iya. Tapi dia nggak jahat, cuma jaga saung itu. Jadi benar bayar di sana ada pabrik beras zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Saya kan nggak tahu bah, saya belum pernah kesini, tapi itu yang saya lihat gitu loh. Jadi menurut Abah cerita dari cerita Bang Runan kira-kira ada yang kira-kira ini nggak ya sama dengan versi yang Abah tahu gitu loh? Iya. Hampir sama ya, Hampir jauh. sama ya. Berarti bener ya, Bah ya. Dulunya sini ada orang. Ya, ada orang berdua. Berarti yang pertama kali nemuin gua ini Abah berarti ya? Iya. Oke. Sampai bahkan Abang ngegali juga. Iya, ngegali. Oke. Pantas sebenarnya bilang terima kasih ya, atur nuhun gitu. Sangat bersejarah sekali loh guanya loh. Jadi ini memang kalau bisa sih bah dilindungi bah, namanya ini cagar budaya. Cagar budaya banget. Adanya di tengah-tengah kota malahan yang kota. Di daerah Rangkas Bitung. Pasir Kamarang. Pasir Kamarang. Pasir Kamarang. Jadi kalau kalian mau ke sini ingin tahu sejarahnya silakan ke Pasir Kamarang. Pasir Kamarang, Taman Yasmin. Taman Yasmin Farm. Ya, murah kok masuknya. Maksudnya. Jangan cuma main-main doang. Mampir tempat bersejarah. Ya Bang ya. Jadi ada wisata sejarahnya juga selain wisata selfie-selfiean Bang ya. Ada di sini juga emang tempatnya bagus banget buat selfie sih. Benar. Mantep banget pemandangannya juga dan sebagainya. Nah, menurut Bang Runan di sini kalau dari segi energi Bang ya, itu yang paling kuat apa Bang? Positif semua. Positif semua. Yang paling kuat bentuknya apa tuh Bang? Energinya? Si Abah Amang sama si Maung itu. Oh, jadi Abah Amang dan Maung. Kalau yang kiainya, yang santri sama kiai, mereka mah udah mungkin karena ya ilmu agamanya tinggi kali banyak. Mereka mah nggak ganggu, tapi udah kesana gitu. Ini cuma si Abah Amang. Abah Amang doang sama Maung. Ini berarti korinnya Abah Amang ya? Abah Amang dan peliharaannya si Maung. Oh, suara. ada ketawa. Suara, dengar ya semua ya, temen-temen ya. Suara cewek. Kenapa disebut Amang? Itu singkatan dari Maung. Maung. Iya. Mamang tuh si Maung gitu. Karena singkatan dari Maung. Si Abahnya sebenarnya dia tinggi Abah Sudirman. Tapi karena guanya kecil dia selalu begini. Jongkok ya? Iya, tadi kan dia di sini. Iya. Karena kita datang rame-rame, aduh, dia lari langsung lari gitu. Langsung lari. Dia sempat ayo naon rame-rame cina. Ngapain rame-rame di sini? Saya sempat bilang sih mau ceritain sejarahnya aja. Ya udah nggak apa-apa biar mereka tahu semua. Jadi intinya ini tempat bersejarah, Bah. Iya. Bersejarah bukan karena dibuat-buat ya, Bah ya. Bukan ini. Iya, jadi memang ini bersejarah. Bersejarah waktu murni alam Mbak ya nih ya. Iya. Murni alam dan kalau emang sebenarnya kalau ke dalam lagi sebenarnya bentuknya kayak ada tempat duduk gitu Mbak ya. Iya, ada. Tempat duduk terus kayak apa itu tuh? Kayak ada penumpang gitu tuh. Penumpang cuma bentuknya kayak apa ya Bang ya? Kayak kursi tuh. Kayak singgasana gitu. Singgasana atau kursi gitu. Dan ini benar-benar batu semua sih, alam dari alam, benar-benar alam, tidak ada yang dibuat sengaja Pak ya. Iya. Cuma kalau kita terus ke kiri nyampe ke kulon, Mbak. Iya, ada. Oh, jadi ada tembusan ya. Ada. Oke, tembusnya ke kulon di daerah Pandeglang.
Oke. Basieun Mbak. Ih. Hati-hati Mbak. Abahnya di dalam teman-teman. Mau ikut kamera masuk kamera masuk kamera. Lampu. Apa masuk aja ke dalam. Enggak apa-apa sini. Apa-apa. Enggak apa-apa. Ini. Itu udah nonton. Lihat shoot sekelilingnya Les. Belum. Udah. Oke. Tuh lihat tuh sekelilingnya. Shoot aja itu. Air mancur. Juga ya. Berarti kisahnya cukup valid Bah ya di sini Bah ya. Apa yang tadi versi Bang Runan dan versi Abah itu bisa di ini ya Bang. Apa namanya bisa dibilang hampir sama lah gitu ya. Iya, hampir sama kisahnya. Iya. Jadi karena Bang Runan keluar dulu sebentar karena tadi ada merasakan gesekan-gesekan ya di dalam. Bukan dalam, dari luar. Dari luar, dari atas ya Bang ya. Yang lebih mengganggu dari atas. Ada mesin itu. Ada yang ketawa tadi tiba-tiba ya. Nah dari versi Bapak alhamdulillah sudah dipalitkan Bang Runan. Dan mohon maaf ini tempatnya emang agak gini Pak ya, agak sempit. Jadi kita nggak bisa nggak bisa terlalu jalan kemana-mana gitu ya. Karena emang ini tempat yang bersejarah, yang dimana tempat bersejarah itu memang harus dijaga dan dilestarikan ya, dan dijadikan cagar budaya gitu teman-teman semua. Nah untuk dari Bang Runan kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak Bang? Ya, kalau untuk tempat ini, untuk tempat-tempat kayak gini ya Bah ya, jaga tata krama gitu Bah. Iya. Jangan dibuat tempat yang macam-macam. Setuju. Pokoknya kalau mau kesini ya Uluk salam. Iya. Nah, kalau memang tujuannya buat silaturahim, ya itu uluk salam. Terus kalau yang pasangan, yang pacaran, jangan ya. Nggak boleh. Jangan ya, jangan. No. Ya, terus kalau yang mau nyari segala macam, ini itu, jangan. Intinya ini hanya untuk cagar budaya. Ya, cagar budaya dari 1850, jadi udah sekitar 200 tahun lebih Bah ya. Iya. Oh 200 tahun ya. 270-an. 270 tahun. 270 tahun. 270 tahun. Iya. Wow. Ini sih tadinya sebenarnya agak lebar ke sana Bah. Cuma karena longsor, kalau mau digali lagi terus panjang ke sana. Iya. Terus panjang ke sana. Ya, iya bener nyampe ke Kulon. Dan ini santri sama Abah Ridwan, Abah Dahlan, itu dari perbatasan Rangkas Pandeglang. Asli orang sini. Cuma bahasa itu bahasa apa sih? Bahasa Sunda apa sih kuno lah Sanskerta gitu ya. Nggak ngerti saya, cuma intinya ada ucapan hatur nuhun gitu, terima kasih. Dan ya tolong dijaga aja. Dijaga. Oke, luar biasa. Lama makin panas ya. Panas di sini, panas banget. Hawanya makin kayak ini gitu, narik gitu ya. Narik banget. Dan di sini sebenarnya saya ada sedikit ini Bah ya, pembuktian gitu. Tadi kan saya sempat sini Bah gitu ya. Ini kan saya izin dulu sama Abah gitu kan. Jadi saya sempat berdoa di sini gitu sama untuk ahli kubur yang ada di sini yang mungkin dulu pernah menempati gua ini. Itu di saat saya berdoa tadi saya katanya Bah itu katanya mau dikasih kenang-kenangan gitu, karena telah terima kasih lah gitu ada yang mau berdoa di sini. Biasanya tempat ini katanya jarang ada yang mengunjungin gitu, dan mungkin ada yang kesini pun hanya untuk melihat-lihat aja gitu. Dan tadi juga saya ngobrol tadi saya suruh izin dulu nih sama yang pertama kali nemuin ini, kan kebetulan pas banget nih Abah Sudirman datang teman-teman semua gitu kan. Nah makanya saya hanya ingin membuktikan aja apa sih gitu yang ingin dikasih kepada saya gitu Bah. Kira-kira dari Abah boleh nggak sih gitu? Di sini ada pusaka yang tertanam. Si Akang Gida mau dikasih. Nah benar itu. Tapi kalau saran gue sih Bang, biar aja semua tertanam di sini. Biar semua jadi misterinya di sini, biar semua jadi benda pusakanya di sini. Udah biar semua jadi alaminya di sini ya Bang. Biar semua tetap terjaga di sini. Jadi kayak gini Bang, sebenarnya hanya untuk ini aja ya, untuk membuktikan aja gitu kan. Nanti setelah mungkin barangkali ya, saya belum bisa mastiin ini dapat apa kagak. Kalau emangnya nanti dapat pusakanya, tolong kasihin ke coba. Terus balikin lagi aja kalau memang ini. Abah mau. Kira-kira Abah mau nggak ngerawatnya kalau nanti barangkali saya dapat? Gitu. Ada. Oh Abah juga waktu tadi. Ya, Abah juga ya. Dulu nggak kali itu
Dapat tuh. Dapat apa tuh, Bah? Iya, dapat ini kayak batu mualam gitu loh. Dan nih, nah ini batunya. Ini batunya. Iya. Ini batunya teman-teman. Ini batunya ini kayak kaki. Kalau yang gue lihat ya, Bang Yuda ya. Ya Bah ya, kalau yang saya lihat, ini bagian dari meja di tengah sana. Oh, yang kayak penumpang itu ya? Iya. Bagian dari meja di sana. Itu mejanya sebenarnya ada sedikit batu alamnya. Ini pecah. Oh, pecahan bongkahannya. Ya, lumayan unik juga sih bentuknya. Kayak orang lagi tidur. Dan ini kayaknya dingin gitu ya. Dingin, harganya dingin. Karena batu asli, batu alami dia dingin. Benar. Bisa nyerot energi alam. Bukan plastik. Nah, berarti Bapak mengizinkan, Pak ya. Nanti saya titipkan aja ke Bapak. Karena kan ini bukan hak saya hanya diberi amanat. Tolong ambil gitu. Untuk rasa terima kasih dan lain sebagainya atau gimana gitu ya. Saya ingin membuktikan aja gitu. Oke, mungkin gitu aja dari cerita versi Bang Runan ya, Bang ya. Untuk segmen menguak misteri di Gua Maung ini gitu kan. Sejarahnya dan dari segi energinya pun katanya positif, Bang, ya sini. Positif. Yang di luarnya yang negatif. Yang di luar ini kadang-kadang hati-hati apa tuh? Kodok ya. Dan sini energinya pun lumayan positif, tolong dijaga dan dirawat ya. Jangan dirusak. Intinya pesannya itu ya, teman-teman. Oke, langsung aja mungkin saya ke segmen pembuktian ya, Bang ya. Boleh? Lu mau ngambil situ ya? Di bagian sini. Wah. Allah. Oke, bisa lihat semua teman-teman. Nanti Bang, tangguh kotak. Itu satu orang yang nggak pegang, Tangguh kotak.